Nah, buat teman-teman yang lagi nyari mobil hatchback city car di bawah 100 juta, di belakang gua sudah ada mobil Chevrolet Aveo. Gimana kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas. Nah, sekarang gue langsung bersama dengan pemiliknya, yaitu dengan Bro Arif. Halo Bro Arif. Halo Bro Giri. Ya, jadi ini adalah pemilik dari Chevrolet Aveo di belakang gua, dan kita akan tanya langsung tentang owning experience-nya seperti apa. Nah, iya Bro Arif, ini mobil tahun berapa nih? Ini Chevrolet Aveo tahun 2012. 2012, Ya. Oke. Pakai ini udah berapa lama kira-kira? Kurang lebih udah sekitar 6 tahun. 6 tahun? Gua Wah. ambil tahun 2019. Oke, cukup lama juga ya. Berarti lu lumayan. cukup nyaman ya dengan mobil ini ya? Kalau dibilang nyaman ya dibanding Oke. dengan mobil yang sekelasnya. Terus Chevrolet Aveo ini dia keluar berapa trim sih? Trimnya sebenarnya ada 2. Oke. 3 sih sebenarnya. LT sama LTZ. LT sama LTZ. Banyak di Indonesia yang tipe kayak gue ini LT. Yang LT, oke. Kalau yang LTZ tuh dia sedan, itu rare. Oh, dia sedan justru ya, Ada. bukan hatchback ya? Bukan, sedan. Oke. Rare tuh seingat gue yang di Indonesia yang LTZ itu cuman 2 apa 3 aja yang ownernya itu. Rare banget, jarang banget ketemu di jalan. Oke. Ini sebenarnya udah jarang ketemu, itu lebih jarang lagi kalau ketemu di jalan. Oh, oke. Terus kalau dari sisi fitur antara LT sama LTZ itu emang ada beda nggak sih? Nggak ada sebenarnya sih, Nggak cuma ada ya? dia dipanjangin aja. Oke, berarti untuk beda sedan. bentuknya aja ya, mungkin ya? Betul. Oke. Terus selama lu pakai 6 tahun tadi ya, kendala apa yang udah lu rasakan ketika 6 tahun lu pakai mobil ini? Paling sih di sektor pendinginan ya ini sih. Oh, coolant sistemnya berarti? Coolant sistemnya emang perlu diperhatiin banget, soalnya ini mesin panas bro. Oh, panas? Maksudnya Mesinnya lebih panas suka ya, naik gitu? temperaturnya dia emang temperatur kerjanya biar mesinnya ini rolling normalnya emang udah panas. Oke. Itu kayak kipasnya ini baru nyala, itu sekitar 104. Oh, Extra fan baru nyala. Oke, di suhu 104 derajat si extra fan ini baru nyala. Ya. Sehingga itu yang menyebabkan bahwa mobil ini tuh kadang ya temperaturnya naik gitu ya. Ya, bagi yang belum biasa megang ini pasti akan bingung. Biasanya rata-rata normal mobil di sekitar 90 ya. Oke. Fan-nya tuh nyala. Iya, Terus betul. dia turun lagi. Ini 100-an baru nyala. dia. Oke, mungkin disetelnya untuk iklim Eropa atau iklim Amerika kali ya yang ada musim Kayaknya sih dingin ya. gitu. Sedangkan di kita kan cuma tropis doang nih Iya. yang panas. Mungkin di situ ya perbedaan dari iklimnya kali ya Kayaknya sih diperuntukannya. gitu. Tapi so far sih oke-oke aja. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus kendala kedua kira-kira apa nih, Bro? Kedua biasanya lebih ke AC juga. AC kenapa tuh biasanya? AC memang perlu perawatan yang lebih intens. Ekstra ya? Lebih ekstra, benar. Oke. Kalau Biasanya apa, Bro? Perawatan yang lebih ekstranya itu maksudnya kayak gimana itu? di maintenance-nya aja sih. Maintenance di kompresornya, di apa? Selalu rutin apa namanya? Cek buat freon, oli Oke. kompresor gitu-gitu sih Oke. sebenarnya. Oke, freonnya berarti sering habis atau gimana? Nggak tahu ya, emang kalau tipe user yang cuman pakai doang sih, gue saranin jangan ngambil mobil ini. Oh, gitu ya. Karena emang butuh ekstra aja sih Mm-mm. perawatannya. Tapi selebihnya dari itu sih kalau buat pemakaian sih Aman-aman aja ya, enak-enak aja ya. nyaman banget sih mobil ini. Oke. By the way ini kalau dari sisi trim berarti dia ada kayak di mobil Jepang nggak? Kayak misalkan kalau Jazz kan ada S, ada RS, ada tipe A gitu. Kalau dari ini? LT aja. Oh, LT aja ya berarti ya. LT Oke. aja. Terus Paling ya matic manual gitu aja biasa kayak. Oke. Terus dia keluaran tahun 2012 ya, berarti ya. Itu ada perbedaan yang signifikan nggak antara yang mungkin tahun 2008-nya atau mungkin tahun di atasnya gitu dari sisi eksterior ataupun interior gitu. Beda model. Beda model. Ini mulai dari 2012. Oh, dari 2012. Oke. 2012 sampai 2015 kali 14 sorry. Sampai 2014. Cuma emang karena dealernya udah nggak ada ya di Indonesia. Jadi sebenarnya udah ada lagi yang baru. Oke. Aveo yang apa setelahnya ini yang lebih muda. Cuman emang karena dealernya nggak ada jadi nggak masuk Indo. Oh, mungkin kalau mau pakai importir umum kali ya, baru bisa masuk ke Indo ya. Baru bisa masukin ke sini. Oh, gitu. oke. By the way, tadi gue di belakang layar udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Arif. Ini tipenya Aveo Sonic ya dibilangnya ya? Aveo Sonic ya, karena di luar namanya Chevrolet Sonic. Oh, di luar Bukan namanya Chevrolet Chevrolet Aveo. Sonic. Pasar Eropa atau mungkin pasar Amerika gitu iya, kali ya? namanya Chevrolet Sonic. Di Oke, Indonesia kenapa nih bro namanya dibilang Aveo Sonic nih? Ini kan dulu masuk ini ya, apa intronya film Transformer kalau ya. iya. Iya, bener-bener. Oh, oke. Makanya disebutnya Sonic. Dan mungkin secara eksterior kita bisa lihat nih kayaknya headlampnya emang agak tajam gitu ya pandangannya ya. Kadang kalau orang yang nggak ini pasti ngira ini nggak ada covernya. Kayak telanjang ya, emang nggak ada begini. mikanya ya. Iya, emang Oke, begini. oke. Emang begini Aslinya ya dari begini. awalnya ya. Oh,
Oke. By the way, lu emang American minded mobilnya atau emang nggak suka JDM atau gimana, bro? Kenapa lu bisa pilih Chevrolet ini? Enggak juga sebenarnya sih. Lebih ke dari dulu sebenarnya orang tua juga punya Chevrolet juga di rumah. Gitu. Apa tuh? Chevrolet Spin. Chevrolet Spin. Oke. Dia kalau nggak salah tuh terbagi beberapa trim juga ya. Ada LT, ada LTZ. Terus varian mesinnya ada yang diesel, ada yang bensin juga ya. Nah, lebih banyak lagi kalau Spin daripada Aveo variannya. Oke. Yang orang tua lu pakai yang Chevrolet Spin. Yang Chevrolet Spin. Ya, kayak apa ya? Abis nyobain itu terus nyobain mobil yang lain kok rasanya kok beda ya gitu. Maksudnya ya mungkin tingkat kenyamanan orang beda-beda ya. Iya, oke. Variabelnya mungkin beda-beda ya. Kita kalau ngomongin lebih rinci lagi bisa dibahas panjang tuh breakdown-annya ya. Secara apa namanya? Orang yang mungkin udah pernah ngerasain mobil-mobil Eropa, mobil Amerika, emang ya feel-nya beda aja gitu. Oke. Oke Bro Arif, jadi kan kalau bicara di Indonesia ya, mungkin yang common di jalan tuh beberapa hatchback, kayak ada Jazz atau Yaris atau mungkin Mazda 2 atau mungkin Swift. Nah, ini kan mobil yang nggak common sih, bisa dibilang ya di Indonesia ya. Kenapa lu pilih ini dan mungkin ini kepemilikan lu yang keberapa nih kira-kira, Rif? Kalau untuk kepemilikan pribadi ini yang pertama. Oke. Ya sebelumnya pakai mobil orang tua. Oke, baik. Terus kenapa lu pilih ini dibandingkan tadi beberapa pilihan dari hatchback yang ada di Indonesia? Gua punya mobil pertama, gue putusin gue ngambil ini. Yang pertama, gue suka aja sama modelnya. Oke, suka sama model yang pertama tuh ya? Ya terlepas mungkin orang bilang kalau Miara Chevrolet tuh susah, apalagi dealernya udah nggak ada nih di Indonesia kan. Kalau lagi ada problem spare partnya gimana, bla gitu. Terlepas dari itu semua ya, yang pertama gue suka dulu. Oke, berarti variabel pertama lu adalah suka dengan model ya? Oke. Yang kedua, kayaknya di jalan jarang nih. Oke, cukup rare ya kayaknya. Iya, rare nih. Bawanya kayak nggak ada temennya aja gitu kayak. Lu bisa jadi ada yang nyamain gitu kan. Lu bisa jadi one of the one kali ya di jalanan ya. Ya, bisa gitu. Oke. Terus. Udah sih itu aja sih sebenarnya. Kalau dari perawatan sih ya karena kebetulan bokap gue juga orangnya kalau ngerawat barang ya mobil atau motor baik, jadi kebawa ke gua mungkin ya. Oke. Nah, jadi ya waktu gua ngambil juga ya pasti kita ngambil nyari unit yang bagus lah ya. Iya, yang grace lah ya. Yang grace ya, walaupun pasti ada kekurangannya tapi kita cari yang minim problem lah. Jadi dia tinggal benerin dikit terus selanjutnya kita tinggal rawat aja gitu. Iya, yang minusnya dikit mungkin lah ya. Terus hal tersebut bisa diminimalisir lah ya. Di sini terus udah kita tinggal maintenance aja sampai sekarang. Oke. Terus menurut lu maintenance-nya yang termasuk susah atau gampang sih? Gampang sih sebenarnya, nggak susah banget. Maksudnya nggak kayak yang orang pikir ya, yang orang kira gitu. Ya, mungkin orang di luar sana stigmanya terhadap mobil ini, spare partnya susah atau ada yang nggak bisa ngerjain gitu, ya kan? Bener, emang bener kayak gitu. Emang bener ya malah. Cuman nggak sesusah itu juga sebenarnya. Bengkel-bengkel yang khusus Chevrolet pun banyak di luar bengkel resmi ya. Banyak juga. Terus spare part juga sebenarnya 11-12 juga sama mobil-mobil Jepang, mobil lainnya gitu. Maksudnya nggak susah banget. Dan kita cari pun harganya juga nggak jauh beda lah. Ya mungkin ada beberapa part yang memang harganya lebih mahal gitu ya. Karena mungkin ketersediaan partnya tidak semelimpah mobil Jepang kali ya. Terus juga bukan masuk spare part yang fast moving gitu. Jadi banyak bengkel yang nggak nyetok gitu. Jadi kadang kita harus spare part tertentu tuh kita extra harus effort ya. Inden dulu. Cuman indennya nggak yang lama-lama banget, nggak yang sampai bulanan gitu. Paling cuman paling lama seminggu gitu barang udah ada. Terus kalau di sisi harga waktu itu lu ngangkat berapa nih, Rif? 2019 gue ngangkat waktu itu 91. Berarti di tahun sekian, di tahun 2019 maksudnya ya, itu cukup harga yang cukup pasaran untuk sebuah Chevrolet Aveo LT ya, berarti ya? Ya, dulu tuh tahun segitu pasarannya 90 sampai 100 lah. Waktu gua nyari mobil ini dapat paling mahal itu udah 105 gitu. Paling mahalnya 105 dengan main condition kali ya, mungkin bisa dibilang ya. Yang benar-benar grace gitulah ya. Cuman ya balik lagi ya, namanya kita mobil second nyari walaupun ada yang buka segitu tapi pas kita cek ternyata pasti ada minornya lah ya, minor things lah ya. Minor lebih banyak nih kayaknya. Benar. Ya kebetulan dapetnya yang ini. Ini nggak terlalu ini sih waktu itu. Nggak terlalu banyak problem juga. Nah kalau sekarang kira-kira angkanya berapa nih harganya nih mobil? Sekarang sih kalau lihat di marketplace tuh ada sekitar 70-80 lah. 70-80 dengan tahun yang sama ya? Dengan tahun yang sama.
Dia dengan berbagai macam kondisi juga ya paling. Iya benar. Dengan range harga segitu. Berarti range-nya di 70 sampai 80. Mungkin yang bagus banget dapat di 80 kali ya. 80 masih bisa. Mungkin kondisinya lebih oke dari yang 70 mungkin ya. Kadang kan orang kalau ini tuh banyak gua temuin ya. Kebetulan gue komunitas juga ya. Komunitas Chevrolet Aveo ini? Ya. Cuman apa namanya kadang di harga-harga yang 70 bahkan ada yang jual harga 65 segitu, biasanya pajak mati. Ntar apa PR-nya banyak gitu kan? PR-nya banyak gitu. Gitu sih sebenarnya. Nah, tadi kan lu bilang bahwa Chevrolet ini ATPM-nya bisa dibilang ya udah cabut ya dari Indonesia ya. Terus selama ini tuh lu kalau misalkan servis atau maintenance itu lu ke bengkel spesialisasi Aveo atau gimana tuh? Kalau yang sekarang sih dibilang spesialisasi ya. Cuman bengkel rumahan. Bengkel rumahan. Teman gue juga. Nah, cuman sebelumnya dari awal gue ngambil ini, sebenarnya bengkel universal, cuma dia ngerti. Tentang Chevrolet ini mesinnya ya. Ngerti. Jadi emang tricky juga sih sebenarnya milih bengkel yang khusus buat maksudnya yang biasa megang Chevrolet ya. Iya, yang spesialisasi. Karena kadang kalau lagi ada trouble di jalan gitu, kadang suka worry aja gitu. Takutnya bengkel kayak apa ya, banyak yang aji mumpung gitu loh. Iya bisa nih, bisa. Iya, ngakal-ngakalin. Ternyata pas udah dibongkar, masangnya lagi nggak benar. Iya, gitu. benar. Jadi lu kan pengalaman menggunakan mobil ini udah 6 tahun ya, Rif ya? Berarti ya. Lebih 6 tahun. Nah, terus menurut lu kerusakan major yang pernah lu hadapi ketika pakai mobil ini itu apa, Rif, kira-kira? Sebenarnya di Matic-nya. Di Matic-nya, Tapi bukannya rusak yang benar-benar rusak, sebenarnya memang karena umur. Usia pakai lah ya. Usia pakai gitu ya. Kenapa tuh Matic itu? Dia Matic Chevrolet itu kan memang agak beda sama yang lain ya. Jadi kalau Matic tuh dalam Matic-nya tuh ada satu plastik, dia namanya baffle. Baffle tuh fungsinya tuh untuk ngalirin oli Matic ke solenoid segala macam lah gitu. Itu karena usia pakai udah 10 tahun lebih ya. Itu namanya plastik kan udah rentan ya. Iya. Punya gue tuh sebenarnya udah pas dibongkar Matic-nya udah pada patah. Udah agak berantakan lah ya. Berantakan gitu ya. Konsekuensinya kalau memang nggak segera diganti ya nggak bisa jalan mobil. Akan merambet ke part-part lain mungkin di dalam transmisinya ya. Gue sih nggak sampai trouble di jalan terus benar-benar mati terus di towing ya. Sampai jadi karena itu tadi gunanya komunitas ya. Karena mobilnya jarang ketemu juga di sini kan. Mungkin orang mikirnya akan 2 kali mungkin ya kalau ngambil mobil ini ya. Jadi gunanya komunitas, maksudnya gue ngambil mobil ini terus gue masuk komunitas, jadi bisa sharing-sharing ilmu gitu. Jadi gue juga tahu kenapa problem mobil gue sebelumnya ini yang karena Matic ini juga tahu dari teman-teman komunitas gue. Jadi nggak sampai trouble di jalan, gue udah preventif dulu buat ganti gitu. Berarti ini ceritanya untuk transmisinya udah solve lah ya dari trouble tersebut ya. Waktu itu lu biaya perbaikan berapa tuh? Sekitar 4-5 juta. 4-5 juta. Berarti ganti part baru bisa dibilang. Ganti part baru ya, sekalian permajaan yang dalam-dalamnya lah, ganti filter Matic segala macam, bersihin TCM, solenoid segala macam. Berarti bisa dibilang turun transmisi. Turun transmisi sih. Sekalian ganti si part baffle itu namanya ya tadi. Yang harganya 4-5 juta ya. Nah, baffle sebenarnya murah sih, cuman 500-an 600 ribu doang. Yang mahal di jasa sebenarnya. Lebih mahal jasanya daripada partnya. Jadi bicara 4-5 juta itu karena sambil permajaan mungkin ya transmisinya. Sambil permajaan ya, gua yang sekiranya sebenarnya masih bisa tapi cuman udah tinggal berapa persen lagi, berapa puluh persen lagi, mendingan langsung diganti aja gitu. Takutnya lifetime-nya memang udah pendek gitu, jadi mendingan pada saat turun transmisi ya ganti aja udah ya. Sekalian gitu. Iya, betul. Berarti permajaan itu termasuk dengan ganti packing setnya lah ya, bisa dibilang udah full, udah kayak ya brand new lah ya, bisa dibilang ya untuk transmisinya ya. Berarti udah sehat banget nih Matic. Udah alhamdulillah lah. Umurnya panjang lagi berarti ya. Nah, kalau menurut lu sendiri, Rip, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau ngangkat mobil Chevrolet Aveo ini, menurut lu ya sebagai owner, mendingan beli mobil yang mungkin cukup bisa dibilang bahan gitulah ya, dengan perbaikan segala macamnya, atau mungkin yang benar-benar kondisi sehat, di mungkin ya 90% sampai 95%, tapi mungkin harganya agak mahal gitu. Menurut lu yang mana tuh? Kalau mau lebih nggak effort sih, ya memang nyarinya mesti agak lama ya. Kalau lo buat dapetin unit yang harus sabar lah ya. Sehat ya, sabar gitu. Tapi kalau memang misalnya pengen butuhnya cepet, terus hitung-hitungannya ya dari si harga yang lo dapat itu, terus
dari part-part apa aja yang lu ganti, nggak jauh beda nih harganya sama yang udah sehat. Betul, betul. Ya pilihan sih sebenarnya. Kebutuhan lah ya. Kebutuhan. Cuman kalau mau lebih enak ya harus sabar aja sih. Nyari yang lebih bagus aja gitu, baru langsung dibayarin gitu. Nah, terakhir nih Rip, kira-kira kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau beli mobil ini, menurut lu sebagai owner, recommended nggak beli mobil ini? Kalau buat harian sih sebenarnya recommended aja ya. Cuman mungkin lebih ke lokasi teman-teman juga kali ya. Lokasi kalau masih Jabodetabek sih kayaknya masih oke aja ya. Kalau masih aman lah ya. Masih aman ya. Soalnya kadang tuh di luar daerah jarang juga bengkel yang bisa ngerjain mobil ini. Nah, mungkin problemnya di situ aja sih. Kecuali lu orang yang seneng ngoprek, mungkin lu nggak masalah ya lu mau tinggal di daerah, tinggal lu beli spare part online terus lu ganti sendiri gitu ya. Cuma kalau buat di Jabodetabek masih oke sih. Jabodetabek masih oke lah ya miara mobil ini ya, menurut gue. Maksudnya dari kenyamanannya, dari kalau mobilnya sehat ya. Kalau mobilnya sehat sih enak deh pokoknya. Enak ya mobil ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya mungkin nggak di kota-kota besar lah ya, kayak agak effort untuk cari bengkel yang bisa nanganin mobil ini. Nah itu dia ngobrol-ngobrol gue bersama Arif, owner dari Chevrolet Aveo ini. Kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk ngambil mobil ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.